Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sekarang sedang ada di Gereja Pangkalan. Tuh gerejanya panas ya. Karena hari ini saya menikahkan umat saya di Prenggolayan. Dulu saya tahun 2003 sampai 2009 pelayanan di Paroki Bintaran dan stasinya adalah Prenggolayan. Sekarang Prenggolayan sudah menjadi paroki sendiri. Nah, banyak yang kenal dan umat waktu itu meminta saya untuk menikahkan anaknya di Gereja Pangkalan Adi Sucipto karena Gereja Prenggolayan sedang dirombak, direnovasi sehingga ngungsi di sini. Ini adalah pasturan Paroki Santo Mikael Pangkalan Adi Sucipto, dan ini sekretariatnya. Saya akan menuju sakristi untuk persiapan merayakan sakramen perkawinan Gita dan Aji. Oh ya, saya akan mengintip gerejanya sebentar. Ini adalah gerejanya. Gereja yang sangat asri. Oh, lebih besar daripada yang saya bayangkan. Cukup besar. Dan ada di dalam kompleks Angkatan Udara Yogyakarta, Adi Sucipto. Kita merayakan sakramen perkawinan Adi dan Gita di tempat ini sebentar lagi. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aji dan Deta, akhirnya kamu mengambil keputusan final. Tidak diralat lagi untuk saling memilih, memiliki, menghidupi kesetiaan, cinta, dan hormat seumur hidupmu. Amin. Amin. Saya tadi ngapal lagu ini orang apal-apal ini. Ku berharap Engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Refrennya yang bagus. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahan. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaimu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, membangun hidup rumah tangga pastilah berlelah-lelah, pastilah berjuang, pastilah jatuh bangun. Leres nggih Bapak Ibu? Leres jatuh bangun. Tetapi itu bukan nista, itu bukan hina, itu adalah kesucian hidup. Ketika Aji dan Deta terus mendasarkan hidupnya pada apa yang Anda persembahkan hari ini, yaitu sakramen perkawinan tanggal 24 Juni 2023.
Sebab nanti kamu akan saling berjanji, dalam muntung dan malang, dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka, mau mencintai, mau setia, mau saling hormat seumur hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangatlah tidak mudah untuk menghidupi ketiga unsur tadi. Merasakan mungkin berkobar-kobar, apalagi yang namanya cinta dan asmara. Tetapi nanti mungkin Anda sudah tidak berkobar-kobar dalam cinta atau asmara. Tetapi yang dijanjikan hari ini memang bukan kobaran api asmara, tetapi komitmen cinta. Beda lho, komitmen karo mung rasa. Ya Ji ya, beda sekali. Kalau rasa itu iso ilangne, nek komitmen ki wong aku wis dadi bojone kae, ya tak uripi nadyan keloro-loro umpamane. Wong aku pancen wis ngepek deta lan aku bangun brayat, walaupun aku nyambut gawene rekoso nika ngopo, ya iki tresnaku marang brayatku, gitu ya Aji ya. Itulah yang akan diwujudkan oleh pasangan ini. Pertama, mencintai itu pasti melakukan sesuatu, doing something. Karena kalau kita berbahasa aku mencintai kamu, itu mencintai itu kata kerja. Aku mencintai kamu berarti mengerjakan sesuatu. Kalau Aji bertanggung jawab atas keluarganya, Aji pasti tidak pernah kenal lelah untuk membahagiakan kita, anak-anak dan keluarga secapek apapun. Karena bahkan ketika Deta tidak pernah mendengar kata Dek aku mencintaimu, tetapi nyatanya si Aji menghidupi keluarga dengan segala totalitas perasaan dan passionnya. Itulah wujud cinta, doing something untuk keluarga. Nomor loro, katresnan kui tanpa syarat. Maka dalam kanonik, dalam wawancara kanun ditanyakan apakah kamu memberikan syarat tertentu untuk perkawinanmu. Syarat niku napa Romo? Syarat napa niku karepe? Syaratku misalnya hartaku saiki kudu ana perjanjian pranikah, ora entuk nggo kowe sak teruse. Cilaka to? Enggak boleh. Ya kan? Bahkan warisan desa pun untuk Aji dan keluarga demikian juga. Karena sudah menjadi milik berdua dan keluarga yang dibangunnya. Maka sekarang sedang populer perjanjian pranikah gitu kan. Ora ono kene gereja Katolik ya, walaupun ono sing gawe delik-delik. Ya, tetapi tidak diperkenankan karena cinta itu tidak bersyarat dan cinta itu menerima apa adanya. Nah, apa sing disebut cinta menerima apa adanya? Ya apa anane? Nanti kalau Deta wis ora ayu meneh, kowe tetep tresno. Wong katresnan itu komitmen. Kalau Aji ternyata menjadi jelei, angger nyambut gawe ra kerasan, PHK wae umpamane ya. Kamu tetap mencintai karena kamu hari ini telah mengikrarkan dalam untung malang, dalam sehat sakit, dalam suka duka mencintai, hormat dan setia kepada pasangan. Amin. Selanjutnya poin yang ketiga, cinta itu hanya memberi. Jadi bukan menerima. Sering kita terjebak. Kalau saya bertanya dalam kanonik atau dalam wawancara apapun, kamu kok mencintai dia? Kenapa? Apa yang kamu inginkan tentang dia? Oh, dia itu Romo sregep, dia itu pekerja keras, dia itu sayang pada orang tua dan anak-anak. Pastilah nanti dia aku menjadi nyaman dengan dia. Loh, kowe iki tresno marang dheweke apa kowe pengen ditresnani? Remuni tresno. Kok alasannya nek ditakoni tresnane apa? Dia itu ABCD, bukan aku ingin memberikan hidupku untuk orang yang aku cintai. Bukan aku ingin menerima sesuatu dari orang
yang mencintai aku. Enggak. Aku ingin memberikan sesuatu, yaitu hidupku, untuk melayani dia, sebab aku mencintai dia. Demikianlah Aji pada Dita, demikianlah Dita pada Aji. Tetapi cinta itu kan take and give to Romo. Ya bener kuwi ungkapan kuwi, take and give. Ning kuwi rasa digedhek-gedhekke. Sing mbok gedhek-gedhekke Dita Aji, give and give. Memberi dan memberi. Kayak seorang ibu pada anak. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Gitu ya? Oke, bisa dong. Terakhir itu ini yang tidak mudah tetapi nyata. Hidup bersama dalam keluarga, demikian juga misalnya Romo dalam komunitas atau suster di susteran, itu pasti diantaranya kegembiraan, tapi juga saling membawa luka. Siji yang ngerasani liyane, siji ngelek-elek liyane, lan sapanunggalane, dan itu sangat mungkin terjadi di tengah keluarga. Kalaupun tidak terungkap di tengah orang lain, tetapi batin. Dan seolah-olah sosok malah nyukurke bojone, syukur. Loh, malah syukurke cilokoi. Dan kita sering karena ucapan kita membawa luka. Tetapi bahkan dalam satu perjalanan yang panjang puluhan tahun ke depan, mungkin satu yang lain pernah membawa luka yang dalam. Apapun itu wujudnya, kita bisa membayangkan sesuatu. Tetapi saya ingin bertanya menutup pemilih siang ini. Dita, Dita sewe sing itu. Umpamane kamu pada suatu saat sangat terlukai, merasa tidak dihargai, merasa tidak dihitung lagi, tidak dihitung lagi oleh Aji bojomu. Dan kemudian Aji pun ingin tetap bersamamu. Kira-kira pastinya kamu akan mengampuni dia, memaafkan dia, dan menerimanya berjalan kembali bersamamu atau tidak. Sanggup opora do? Sanggup? Tenin? Yakin? Tepuk tangan untuk Dita. Padha wae karo Aji. Umpamane ya ora wong lanang sing melukai, wong wedok iki ya sok melukai. Umpamane kowe merasa bahwa kamu dilukai, diinjak-injak, harga dirimu tidak ada di depan Dita karena satu hal. Dan Dita datang lagi kepadamu dan ingin berjalan bersama sebagaimana hari ini diberkati. Kamu sanggup memaafkan dan menggandeng lagi atau tidak? Sanggup pora le? Sanggup tenan? Yakin? Tenin? Tepuk tangan. Keren dong? Nah, penutup, saya ingin mengatakan apa yang dikutip dari kitab suci ini. Bacaan pertama terutama tentang laki-laki, tetapi juga tentang perempuan pada laki-laki. Tetapi ini pas teksnya tentang laki-laki. Nah, aku tadi melihat hal yang bagus nih. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Lagi, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kristus itu mengasihi jemaat seperti apa sih? Memberikan hidupnya sampai habis demi keselamatan kita semua. Maka kasih yang mesti ditumbuhkan sepanjang hidup Anda berdua bukan saling mengasihi, take and give, sing indah-indah yudu. Ning tresno kaya dene Gusti tresno marang kowe. Apa kuwi?
untuk keselamatan dan kebahagiaan pasangan dan bukan untuk dirinya sendiri. Bahkan apa jasa kita ketika Yesus mengorbankan hidupnya untuk kita di kayu salib? Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun kecuali keselamatan kita. Maka letakkanlah Haji kebahagiaanmu, kegembiraanmu, kasihmu pada kebahagiaan Dita dan keluarga. Demikian juga Dita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.